Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat itu semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Lukmanul Hakim Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru kembali untuk sobat itu semua, yaitu apa itu singkatan dari UHT, apa fungsi atau manfaat dari UHT, dan apa sebenarnya makna UHT pada kemasan susu. Mari kita cari tahu jawabannya, tentunya bersama saya di Lukmanul Hakim Channel. Namun sebelum lanjut ke video informasinya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel saya ini, klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, komen, dan juga bagikan video ini ke teman-teman sobat itu semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi terbaru buat sobat itu semua, dan membantu dalam mengembangkan channel YouTube saya ini. Terima kasih. Baik sobat itu semua, mari kita kupas tuntas apa sebenarnya makna UHT pada kemasan susu. Hampir di semua susu kemasan diberi tulisan UHT, terutama pada kemasan-kemasan susu kotak. UHT merupakan singkatan dari Ultra High Temperature, yaitu proses atau tahapan yang banyak dipilih oleh para produsen susu untuk menghilangkan bakteri dari susu tersebut. Karena susu sapi rentan dengan potensi bakteri yang tidak steril dan mengandung kuman pada tubuh sapi tersebut. Cara kerja UHT hanya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3-4 detik saja. Jadi, susu dipanaskan hingga mencapai suhu 135 derajat sampai 140 derajat Celcius selama kurang lebih 3-4 detik tersebut. Dengan dipanaskannya susu, kuman-kuman atau bakteri diharapkan akan hilang seketika. Walaupun terbilang singkat, tahap tersebut diharapkan bisa menghilangkan bakteri mikroorganisme serta memastikan tidak rusaknya vitamin dan protein pada kemasan susu tersebut. Setelah proses UHT selesai, susu akan didinginkan kembali setelah dipanaskan dan susu didinginkan dalam suhu 4-5 derajat Celcius. Susu UHT juga memiliki ketahanan yang lebih lama. Setidaknya, susu UHT bisa bertahan untuk dikonsumsi antara 6-12 minggu, bahkan tanpa disimpan di lemari es. Susu UHT tetap mempunyai daya tahan yang lama. Meski begitu, disarankan segera dikonsumsi setelah kemasan susu UHT dibuka, sesuai ketentuan penyajian yang berlaku. Keunggulan lain yang dimiliki susu UHT adalah susu higienis yang bebas dari seluruh mikroba seperti patogen penyebab pembusukan. Maka dari itu, potensi kerusakan mikrobiologis sangatlah minimal. Bahkan hampir tidak ada. Proses pemanasan yang sangat singkat pada proses UHT menyebabkan mutu susu UHT seperti warna, aroma, rasa, dan gizi relatif tidak terlalu berubah. Kelebihan lainnya yaitu biaya pengemasan tidak terlalu sulit dan mahal, maka kebanyakan produk susu UHT dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Dan yang paling penting, dalam memilih susu untuk dikonsumsi, pastikan Anda memilih produk terbaik yang diolah dengan standar tertinggi untuk memastikan kualitas susu dan terjaga dan kandungan gizinya tetap optimal. Proses UHT menggunakan sistem pemanasan menggunakan suhu yang tinggi, maka bisa membunuh berbagai bakteri yang ada di dalam susu tersebut. Namun, muncul sebuah pertanyaan. Apakah nutrisi dan vitamin yang baik untuk tubuh akan mati atau hilang pada saat susu dipanaskan? Jawabannya adalah tidak. Nutrisi serta vitamin yang berguna untuk tubuh tetap akan bertahan di dalam susu tersebut. Penyebabnya adalah karena pemanasan hanya dilakukan dalam waktu yang singkat saja, sehingga hanya bakteri saja yang akan lenyap. Proses pemanasan susu dengan suhu yang tinggi ini bukan hanya berguna untuk membunuh bakteri yang menyebabkan pembusukan susu saja. Saat bakteri dalam susu mati, tentu saja akan membuat susu cair dalam kemasan mempunyai masa kadaluarsa yang lebih lama. Artinya, susu yang dikemas dengan menggunakan metode UHT akan bertahan lebih lama. Bakteri utama yang ingin dihilangkan dari susu tersebut adalah bakteri dari spesies Bacillus. Proses pemanasan susu dengan cara UHT ini ternyata terdiri dari beberapa langkah sobat susu semua. Sebelum dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, susu terlebih dahulu melalui langkah pemanasan awal dengan suhu antara 5-90 derajat Celcius. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah endapan yang ada pada susu.
Setelah melakukan pemanasan awal, susu baru kemudian dipanaskan pada suhu tinggi selama kurang lebih 4-5 detik yang biasa dilakukan menggunakan dua metode, yaitu sistem langsung dan sistem tidak langsung. Sistem pemanasan langsung dilakukan dengan cara memasukkan uap panas ke susu atau memasukkan susu ke dalam ruangan penuh dengan uap panas. Sedangkan pada sistem tidak langsung, susu tidak terkena uap secara langsung. Namun, susu akan ditempatkan ke dalam sebuah tabung, baru kemudian dipanaskan. Dengan cara yang berbeda, waktu pemanasan juga berbeda. Sistem pemanasan langsung hanya butuh waktu singkat, kurang dari 1 detik saja. Ini berbeda dengan sistem tidak langsung, yang berlangsung selama beberapa detik saja. Setelah dilakukan pemanasan, susu kemudian didinginkan dengan cepat di ruang vakum untuk menghilangkan air yang masuk ke dalam susu melalui proses penguapan yang dilakukan. Jika susu sudah berada pada suhu yang tidak terlalu panas, barulah susu dimasukkan ke dalam tabung aseptik atau steril. Kemudian baru bisa dikemas dalam kemasan yang steril juga. Kesimpulan dari prosesi pengolahan susu secara UHT ini adalah metode UHT digunakan untuk mengawetkan susu. Susu terlebih dahulu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi dan waktu yang sangat singkat. Waktu pemanasan yang begitu singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu, serta untuk mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah seperti aslinya. Semua kuman atau mikroorganisme termasuk bakteri patogen dihancurkan oleh sistem atau metode UHT tersebut. Susu ini dapat disimpan setidaknya 6 minggu berada di dalam kemasan. Kelebihan dari susu UHT dibandingkan dengan yang lain adalah aman untuk dikonsumsi karena telah bebas dari mikro pembusuk dan mikro penyebab penyakit. Kemudian memiliki warna, rasa, dan penampakan yang mirip seperti susu sapi segar. Susu bersifat awet dan tanpa bahan pengawet. Kemudian sangat praktis untuk dikonsumsi dan tidak membutuhkan alat atau tempat yang dingin seperti freezer. Selanjutnya, mengandung zat gizi yang sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan untuk tubuh yang optimal. Baik sobat semua, itulah tadi sedikit informasi mengenai apa itu HT dan bagaimana cara kerja serta makna dari UHT pada kemasan susu tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi di video selanjutnya bersama Lukmanul Hakim Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.